Yang pertama pertanyaannya adalah apakah jatuh talak ketika di pengadilan itu ternyata tidak jadi cerai? Kan itu ya. Padahal di rumah udah ngomong talak, pas di pengadilan gak jadi. Kenapa? Karena di pengadilan itu ada prosedur namanya mediasi. Pas di mediasi diomongan lalakina teh, jang bayangkeun jang engke maneh lamun cerai hirupna sorangan. Hirup sorangan teh susah baheula. Siga baheula keur nyantri nyaon teu. Cenah kitu cek hakim teh misalkan dia cek mediator. Tah maneh hirupna sorangan, kajeun nyiapkeun sarapan sorangan kajeun maneh nyeduh kopi sorangan kajeun maneh digawe sorangan teh disiapkeun bajuna kajeun terus budak usaha budak kajeun budak ngilujeng mana kajeun kabeh tah. Terus nu terakhir teh ditanya ku hakim teh, kajeun pamajikan maneh ya engke teh dikawin ku tetangga maneh hareupeun imah, ikhlas teh kira-kira? Nah mikir teh lalaki teh, rata-rata lalaki lamun ningali mantanna jeung batur senang kesel teh lalaki teh. Kajeun ditinggalkeun ge ngan lamun dicokot ku babaturanana atau ku pembantuna atau ku supirna heuneug teh. Heuneug kitu teh laki teh. Waduh mikir-mikir mana. Kumaha lamun ku si Ujang nya cenah. Supir urang deket deh jeung eta pemajikan urang teh. Mikir mana teh gitu. Oh nyangke pemajikan dikawin ku supirna. Ya mah punten ya. Ya seueur kejadian kieu ya. Bener tuh. Pikiran. Aya lalaki masuk aya egona. Pikiran kumaha? Heueuh nya kabayang ku urang cenah, majikan urang duaan jeung eta cenah, jeung baturan urang. Teu ikhlas. Wah, eta mah ulah cenah henteu. Terus kumaha? Katanya mau dilepasin, tapi enggak boleh kawin sama orang. Bagaimana kamu itu? Gitu kan. Akhirnya mikir. Ya udahlah. Enggak jadi, kali bisa diperbaiki. Nyambung lagi kan. Nyambung kan? Jadi enggak talak tadi itu sebenarnya? Secara hukum. Jadi enggak talak. Jadi enggak perceraian itu? Tidak. Kalau tidak jadi perceraian, maka tidak ada hukum rujuk. Karena perceraian pun tidak terjadi. Kalau kita berpegang bahwa yang namanya talak tetap di muka pengadilan. Ya ketika tidak terjadi perceraian, maka tidak ada hukum rujuk, nggak ada. Tidak ada istilah rujuk orang belum bercerai. Orang belum bercerai kok bisa rujuk? Nggak ada cerita. Cuman ada cerita takut tadi itu yang tadi itu dianggapnya secara hakikat terjadi, maka kita pakai bahasa rujuk. Neng sigana teu kuat lamun ditinggalkeun ku neng sorangan. Geus we ayeuna mah urang balikan deui we. Ayo neng ayeuna hayang ka mana? Hayang ka mall, hayang makan nu enak. Geus hayu ayeuna. Apa hayang langsung pulang? Jadi eta kata-kata gitu ge. Tah eta lamun cek bahasa hakikat tadi teh kalau dianggap tadi itu oleh sebagian kita dianggap tadi itu cerai, itu sudah jadi rujuk. Tapi kalau secara hukum kan tadi itu belum terjadi kan? Belum terjadi. Itu. Kan belum terjadi cerai, belum terjadi talak. Ngapain ada rujuk? Enggak ada. Orang masih dalam perkawinan. Paling ngerayu-rayu aja, selesai itu. Minta maaf paling. Minta maaf. Itu ya palingnya. Apakah tadi kan sudah terjadi, apakah sah? Perceraiannya aja belum sah. Perceraiannya belum sah. Maka tidak ada rujuknya sah atau tidak sah. Perceraiannya saja belum sah, belum terjadi. Maka rujuknya pun ya tidak ada cerita rujuk, orang dia masih dalam perkawinan.
masih dalam pernikahan itu. Jadi nggak ada istilah rujuk, nggak ada. Paling ada kesalahan di mana dia sudah berkata cerai atau kasar, itu dalam rangka marah kan. Ya marah kalau sama istri obatnya cuma minta maaf sebenarnya mah. Minta maaf gitu. Selesai itu minta maaf. Gitu. Apalagi memberikan hadiah kecil ya Bu. Bu. Kalau istri itu kalau habis dimarahin kita minta maafnya itu dikasih hadiah kecil Pak. Hadiah kecil itu apa Pak? Cincin Pak. Giwang kan kecil-kecil itu. Kalung ya. Gelang itu kan kecil itu. Hadiah kecil kan ibu-ibu tuh suka sekali itu kalau hadiah kecil itu. Ya maksudnya barangnya kecil-kecil itu. Ya pasti suka dia itu. Tanya aja ibu. Sebagai permintaan maafku padamu, aku berikan hadiah kecil. Tah, pas dibuka teh cincin. Teu kudu loba 5 gram gitu. Gitu. Ngan aya etana tah bendulna deuh. Eta teh beuki pisan ibu-ibu mau bere gelang. Teu kudu gede kieu teu kudu, leutik we leutik. Cukup 20 gram. Atohon bata mah. Coba tanyakan ke ibu-ibu, itu hadiah-hadiah kecil itu yang sangat disukai oleh ibu-ibu. Ya hadiah kecil itu. Maksudnya kecil kan. Daripada diberi drum, gede drum. Kecil hadiah kecil. Iya, gitu Pak Haji. Benar ibu-ibu ya? Suka sekali hadiah kecil ya? Iya hadiah kecil itu begitu. Iya. Ya, saya kira itu ya. Ada lagi? Mengenai status pernikahan, apakah yang dimaksud status pernikahan itu sebatas yang ada surat-suratnya saja? Bagaimana surat nikah siri, apa itu termasuk status pernikahan juga? Selanjutnya begini Pak Ustaz, apakah setiap perceraian itu mutlak harus mengambil agama? Bagaimana yang nikah siri karena tanpa surat-surat? Bagaimana perceraiannya, bagaimana berlaku perceraiannya yang nikah siri itu karena tidak begitu kajian agama. Ya, lanjut Ustaz ya, tapi ada yang bertanya. Di luar tema Ustaz ya. Ya. Kemarin saya dengar ceramah minggu pagi karena keran tanya jawab tidak dibuka. Mohon maaf saya tanya ke Ustaz aja ya, mengenai dosa manusia Ustaz. Jadi begini, setan atas izin Allah menggoda manusia untuk berpaling, yang itu ya. Jadi akhirnya untuk berpaling. Nah, yang masalah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana yang sudah berpaling? Contoh, mohon maaf, orang kafir, komunis, ateis, apakah itu berarti mereka bebas dari godaan setan? Karena sudah berpaling. Atau dengan kata lain, apakah setan menggoda itu hanya kepada orang mukmin saja? Ya, paham saja. Ya. Terus yang kedua, apakah manusia berbuat dosa itu mutlak karena godaan setan? Nah sekarang kalau setan tidak menggoda, apakah manusia berpotensi juga berbuat dosa? Mohon dijelaskan Pak Ustaz. Terakhir Pak Ustaz ya. Nah sekarang begini, ketika kita berbuat dosa, segera minta ampun, minta tobat, jangan ditunda-tunda. Apakah itu berarti kita bertobat dosanya langsung beres? Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Banyak ya. Yang pertama, status pernikahan itu apa? Status pernikahan itu status itu kan artinya kedudukan. Kedudukan atau ya status itu apa ya? Ya status, orang membedakan orang itu status. Status pernikahan, status perkawinan, status sosial, pembeda orang, status itu. Pembeda orang dalam suatu masyarakat mungkin ya. Kalau membedakan orang ini nikah atau belum, ya taunya dia punya istri atau enggak. Pertanyaannya, taunya dia punya istri atau tidak dari mana? Satu, istrinya dibawa-bawa atau tidak misalkan.
Tapi kalau istrinya dibawa-bawa, buktinya apa? Buktinya apa? Buktinya sudah pernah melakukan pernikahan, ada saksinya. Berarti itu statusnya adalah status menikah. Tapi persoalannya berkembang ketika secara administratif ditanya. Secara administrasi ditanya, Bapak istrinya mana? Bapak sudah menikah apa belum? Sudah. Istrinya yang mana? Nih istrinya. Buktinya apa? Dia istrinya. Ada buku nikah. Kan gitu. Nah, buku nikah itu bukti bahwa menjelaskan status orang itu menikah. Ya kan? Nah, sekarang kalau bagaimana orang misalkan dia menikah tapi tidak tercatat di negara, di pemerintah, di KUA misalkan. Berarti namanya nikah tidak tercatat, atau dalam bahasa tadi nikah siri. Siri itu artinya siri itu pelan atau nyumput, sembunyi atau tidak terang-terangan. Ya. Dalam bahasa ini berarti tidak tercatat, gitu namanya sir. Gitu. Nah, ketika dia sir, maka kalau dia perceraian, datang ke pengadilan, pengadilan tadi itu apa? Nanya yang pertama, status pernikahan. Buktinya apa? Kan namanya pengadilan administratif. Buktinya apa? Buku nikah. Buku nikahnya nggak ada. Buktinya apa Anda sudah menikah? Oh, ada saksi. Ya berarti tidak pakai buku nikah. Berarti namanya diisbatkan dulu. Isbat dulu, isbat pernikahan, terus perceraian. Begitu, dulu pernah dijelasin sama Kiai. Nah, seperti itu. Nah, itu tuh makanya nikah siri itu sebetulnya akan sangat merugikan perempuan. Kenapa? Karena berhubungan nanti itu, maaf ya, kalau suaminya meninggal, ketika misalkan dia berbagi waris, ketika ada masalah, itu istri tidak dapat itu, akhirnya akan susah itu. Kenapa? Karena dia tidak punya bukti bahwa dia itu istri dari suami A. Gitu. Makanya bagusnya mah nikah teh harus tercatat. Kecuali memang tidak akan pernah ada masalah yang kali gitu. Tapi kan fakta menunjukkan, Pak. Beberapa waktu yang lalu itu, ya berapa tahun yang lalu itu, saya di Kerawang ada masalah itu. Ada punya istri 3. Punya istri 3. Yang 2 nggak ada surat nikahnya. Tapi karena hartanya banyak dia meninggal, dia nggak kebagian, Pak. Akhirnya dia mengajukan ke sana. Repot juga Pak itu. Makanya itu kita jadi kurang bagus ya. Dalam bahasa yang lain jadi kita menzalimi. Ini nggak ada ya suaranya. Menzalimi perempuan itu. Gitu.